Setelah pada Februari lalu Departemen Store Sentral di Neo Soho Jakarta Barat harus tutup, kini Retail Giant juga akan tutup. Apa saja faktor penyebab retail-retail ini tutup usia? Rekan Dade Salampesi akan menjabarkannya dalam fact check berikut ini. Silahkan Dade. Ya, Zakia dan pemirsa, di tahun ini tepatnya pada 18 Februari 2019 lalu, Departemen Store Sentral di Mall Neo Soho Jakarta Barat harus menutup usahanya. Dan faktor utamanya ialah tentu saja pendapatan yang menurun. Dan ternyata masih ada yang akan tutup usia di tahun ini, yaitu Retail Giant. Kita cek faktanya karena sejumlah gerai Giant akan tutup bulan depan. Artinya pada tahun ini ada 2 retail yang tutup. Giant termasuk ke dalam Hero Group dan supermarket Hero sendiri sudah menutup 74 gerainya, dan dari penutupan 74 gerai Hero ini 532 karyawan harus terkena pemberhentian tenaga kerja. Sekarang kita lihat fakta-faktanya pemirsa, karena penjualan di sektor makanan Hero ini ternyata menurun drastis. Pada 2018 mengalami penurunan penjualan keseluruhan sebanyak 1%. Dibandingkan dengan 2017, kita lihat angkanya keuntungan Hero di 2017 ada di angka 9,9 triliun rupiah. Padahal pada 2017 menurun menjadi 9,8 triliun rupiah. Dan sekali lagi menurut pihak Hero, penurunan penjualan ini terjadi di sektor makanan pemirsa. PT Hero terpaksa melakukan langkah ini demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka di masa depan. Itu Hero. Lalu bagaimana dengan Giant yang akan tutup bulan depan? Saudara, satu grupnya Hero ini yang akan tutup bulan depan, 6 supermarket Giant akan ditutup. Kita lihat supermarket mana saja pemirsa. Ini adalah daftar 6 gerai Giant yang akan tutup pada 28 Juli 2019 bulan depan, yaitu Giant Cinere Mall, Giant Mampang, Pondok Timur, Jati Makmur, Mitra 10 Cibubur, dan juga Giant Extra di Wisma Asri. Seperti tayangan sebelumnya maksud saya, untuk Giant ini ada 2 jenis, Giant Express yang cenderung lebih kecil, sementara Giant Extra yang ukurannya berskala lebih besar pemirsa. Dan kita lihat informasi berikutnya, sekarang kita ingat-ingat lagi retail atau department store mana saja yang sempat tutup atau bahkan sudah tutup, khususnya pada 2017, 2 tahun lalu. Ada 7-Eleven 167 gerai, Ramayana 8 gerai, dan juga Lotus yang tutup pada Oktober 2017 seluruh gerainya. Ada juga Matahari Department Store yang tutup pada September 2017 di 2 gerai, dan di Benhams yang tutup pada November 2017 pemirsa. Untuk retail yang tutup pada 2017 ini, mayoritas dari pemilik gerai ini memiliki ukuran luasan tempat usahanya mencapai 5.000 sampai 6.000 meter persegi, dan mereka memindahkan tokonya dan membuatnya lebih kecil menjadi hanya 2.000 sampai 3.000 meter persegi saja. Artinya ada juga yang betul-betul ditutup, tapi ada juga yang mengecilkan ruang atau luas tempat usahanya. Lalu apa alasannya? Kenapa semasif ini dalam beberapa tahun terakhir pemirsa? Kita lihat karena menurut Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia Ignatius Untung, dia mengatakan menjamurnya minimarket ke pemukiman warga jadi salah satu penyebab retail tersebut terpaksa tutup gerai. Selain itu, gencarnya promosi dompet pembayaran elektronik juga membuat bisnis Hero kian meredup. Ini kata Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia pemirsa, dan kita lihat informasi berikutnya. Sementara itu, menurut Sekretaris Perusahaan Matahari Department Store, Miranti Hadisusilo, dari waktu ke waktu toko mereka semakin sepi, jadi pendapatan semakin tidak signifikan. Itu kalau versi Matahari Department Store. Ada juga versi dari Corporate Affairs GM Hero Supermarket, Tony Mampuk, yang mengatakan intinya sama saja, kalah saing, terutama dengan toko daring alias online. Saya mengutip Corporate Affairs GM Hero ini pemirsa, penjualan menurun signifikan terutama sektor makanan, sehingga beban operasional yang tinggi tidak tertutupi, ditambah kerugian yang membesar. Sekarang kita lihat data dan fakta lainnya berdasarkan angka secara nasional. Saya mengutip data dari Badan Pusat Statistik karena ternyata pada 2017 angka belanja masyarakat kita ada di angka 4,94%. Itu 2017, artinya ini turun. Karena sebelumnya pada 2016 tumbuh 5,6%.
5,01% pemirsa. Dan fakta dari BPS juga mengungkapkan realisasi tingkat konsumsi masyarakat pada 2017 merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir pemirsa. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah? Kita lihat tanggapan dari pemerintah dan seperti apa kita harus menyikapinya sebagai masyarakat. Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa hari lalu di Jakarta. Darmin mengungkapkan itu namanya persaingan antara peritel. Ada peritel ini, ada peritel model begitu. Wajar itu. Kan peritel itu ada macam modelnya. Ada yang bentuknya department store. Ada yang mart. Artinya itu hasil dari persaingan. Namanya pasar. Kalau ada yang kalah dalam persaingan, hal itu normal, jangan dirisaukan. Ini poin yang disampaikan oleh Darmin. Dalam hal ini tentu saja pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya? Adakah yang perlu kita waspadai pemirsa? Belum ada angka pasti dampak penutupan sejumlah peritel pada 2019 ini terhadap jumlah karyawan yang terkena PHK. Namun kita belajar dari tahun 2017 lalu. Ini menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo pada 2017 lalu 1.200 orang terkena PHK. Sementara dari data BPS, sektor retail memberi porsi 13,03 terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional kita. Dan ini menjadi penyumbang terbesar keempat dari PDB kita pemirsa. Setelah sektor atau industri pengolahan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Artinya apa? Dampaknya cukup signifikan dan memberikan multiplier effect atau dampak berlapis khususnya ke industri pengolahan dan sektor lainnya. Well, jangan risau pemirsa karena fenomena ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi merupakan fenomena global. Misalnya saja Amerika Serikat yang untuk tahun ini diprediksi akan menutup 4.300 gerai berbagai mereknya. Seperti Gap 230 toko, Payless 2.500 toko, hingga Victoria's Secret 53 toko, dan masih banyak lagi. Saya kembalikan ke Zakia. Baik, Dade Salampesi, terima kasih atas pemaparannya.